Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Besa Rapli. Di sini saya akan menjelaskan UAS metode penelitian saya yang berjudul Prediksi Klasifikasi Ujaran Kebencian menggunakan metode BERT. Latar belakang, media sosial memudahkan komunikasi tapi juga menjadi tempat menyebar ujaran kebencian. 11 juta konten negatif ditemukan oleh Kominfo pada tahun 2023. Metode tradisional tidak cukup efektif, maka dibutuhkan metode baru. Penjelasannya adalah, ujaran kebencian berdampak besar secara sosial, maka diperlukan metode otomatis yang lebih cerdas dan efisien, seperti BERT yang memahami makna kata dalam konteks. Selanjutnya, permasalahan dan rumusan masalah. Masalah utama, metode lama kurang akurat dalam memahami konteks teks ujaran kebencian. Rumusan masalah, bagaimana cara kerja metode BERT dalam mendeteksi ujaran kebencian. Yang kedua, apakah BERT lebih akurat dibanding metode sebelumnya? Penjelasannya adalah menjelaskan bahwa penelitian ini ingin menjawab dua pertanyaan penting, yaitu bagaimana BERT bekerja dan apakah hasilnya memang lebih baik dari SPM atau LSTM. Tujuan penelitian. Tujuannya adalah menerapkan BERT pada data berbahasa Indonesia dan membandingkan performa BERT dengan metode lainnya. Selanjutnya adalah kajian keislaman tentang ujaran kebencian. Dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, yaitu adalah larangan mengolok. Dan dalam hadis pun berkatalah baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Dan Imam Al-Ghazali juga berkata, gibah, fitnah, namimah adalah ujaran kebencian. Penjelasannya adalah, landasan etis dan keagamaan diperkuat agar penelitian ini tidak hanya berdasarkan teknologi, tapi juga nilai moral Islam. Selanjutnya ada konsep machine learning dan klasifikasi teks. Yang pertama, machine learning bisa belajar dari data. Kedua, ada 3 jenisnya, yaitu supervised, unsupervised, reinforcement. Dan metode populer, yang pertama ada net Bayes, yang kedua ada SPM dan LSTM, yang ketiga ada BERT. Metode BERT dan keunggulannya, yang pertama ada bidirectional, yaitu memahami konteks dua arah. Yang kedua ada transfer learning, dapat diterapkan pada berbagai bahasa. Yang ketiga ada akurat dalam memahami konteks dan makna ujaran. Selanjutnya ada CRISP DM untuk penelitian. Yang pertama ada business understanding, yaitu deteksi ujaran kebencian. Data understanding, yaitu data set IDHSD 10.000 teks. Yang ketiga ada data preparation, yaitu normalisasi dan tokenisasi. Yang keempat, modeling, BERT Based Learning Rate 2E5. Yang selanjutnya ada evaluation, yaitu ada akurasi, presisi, dan recall. Dan yang terakhir ada deployment, yaitu API real time. Selanjutnya ada perbandingan penelitian terdahulu. Yang pertama ada BERT awal 2020, 89,2%, tapi data terbatas. Yang kedua ada LSTM, Wijaya pada tahun 2021, 85,7% rawan overfitting. Selanjutnya ada SPM, yaitu 82,4% fitur manual. Metode penelitian. Metode pertama adalah kuantitatif fine tuning BERT. Datasetnya ujaran kebencian Indonesia. Yang ketiga, yang terakhir ada evaluasi akurasi presisi recall F1 score. Selanjutnya ada rencana dan jadwal penelitian. Bulan pertama yaitu pengumpulan dan perprocessing data. Bulan kedua ada pelatihan model. Bulan ketiga ada evaluasi dan penyusunan laporan. Kesimpulan studi pustaka, BERT unggul dalam klasifikasi teks berbahasa Indonesia. Yang kedua, CRISP DM menjamin alur kerja sistematis. Ketiga, kajian keislaman memperkuat dasar etis.
Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.